Bapak Ibu, saya Sarik yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa lagi dalam acara Kompas Mundilan Sapaan Pagi. Mari kita awali perjumpaan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya Sarik yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita tidak ada intensi cara khusus yang diminta oleh umat. Maka pada hari ini kita mengintensikan untuk kesejahteraan, untuk kesehatan, untuk kebahagiaan seluruh umat paroki Santo Antonius Padua Muntilan. Kita mohon pada Tuhan supaya kita semua dapat menjadi keluarga yang sehat, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita dengarkan bersama Injil hari ini. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala baik mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang buruh yang bukan gembala dan bukan pemilik domba, saat melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba lalu lari, sehingga serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba gembalaannya. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sebagaimana Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku mempertaruhkan nyawa bagi domba-dombaku. Ada lagi pada domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku dan akan menjadi satu kawanan dan satu gembala. Bapa mengasihi aku karena aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saya Sarik yang terkasih dalam Kristus, berapa waktu hari yang lalu ada seorang umat yang istilahnya protes, mengatakannya, "Romo, bukankah kita itu sekarang sedang pada masa virus corona? Mengapa gereja kok mengadakan doa Laudato Si? Bukankah itu tidak nyambung? Bukankah lebih baik kita rosario dengan tema melawan virus corona?" Pertanyaan itu yang bersifat protes itu saya merasa memang harus ditanggapi, tetapi harus jernih. Bapak Ibu saya Sarik yang terkasih dalam Kristus, kita pantas bersyukur, berterima kasih pada Tuhan karena kita memiliki pemimpin-pemimpin gereja yang sungguh dalam cara berpikirnya. Tidak hanya sekedar berhenti pada apa yang nampak di dalam kehidupan sehari-hari, tetapi menjawab dengan dalam. Kita sadar, hendaknya sadar bahwa permasalahan yang kita hadapi ini sebetulnya tidak terjadi tiba-tiba. Sekian puluh tahun yang lalu bahkan dunia sudah diingatkan berkali-kali supaya kita menjaga alam ekosistem kita. Tetapi banyak negara tidak mau. Banyak negara masih berlomba-lomba mengotori alam ini dengan polusi, dengan emisi karbon yang berlebihan. Dan tidak banyak juga masyarakat yang peduli dengan alam. Akibatnya apa? Perkembangan virus, hal-hal yang negatif lebih cepat daripada hal yang positif. Karena yang positif dihancurkan demi uang, demi keuntungan, demi hal yang mudah, yang sepele. Akibatnya kita mengalami gangguan alam seperti ini. Alam dalam arti tertentu menunjukkan kemarahannya dan ingin mengatur kembali apa yang dikehendaki Allah bagi kita semua.
Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, Rosario dengan Laudato Si merupakan ajakan dari pemimpin-pemimpin gereja kita dan juga dari orang Katolik untuk menjawab secara mendalam apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh dunia pada saat ini, yaitu kembali bersahabat dan mau memelihara alam kembali sebagaimana Allah ketika menciptakan semuanya baik adanya. Maka kita pantas bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan bahwa kita mempunyai gembala-gembala yang mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan gembala, kebutuhan domba-dombanya untuk penggembalaannya. Para pemimpin kita mau mendengarkan itu. Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, malah kita belajar juga untuk menjadi gembala-gembala yang baik bagi keluarga kita masing-masing, bagi sesama kita. Di dalam kehidupan kita setiap hari, seringkali orang tua dikeluhi anaknya karena butuh ini, butuh itu. Itu memang sesuatu yang wajar. Tetapi orang tua yang baik, yang mempunyai sifat penggembala yang baik, tidak akan berhenti hanya pada memenuhi apa yang diminta oleh anaknya atau oleh anggota keluarganya. Tetapi apakah dia mau memberikan apa yang justru dibutuhkan oleh si anak, oleh anggota keluarga itu, meskipun dia sendiri belum sadar. Misalnya saja ada anak belum usia dewasa tetapi sudah ngeyel minta sepeda motor karena teman-temannya sudah punya. Orang tua yang baik yang mau menggembalakan anaknya, yang mau mendengarkan apa yang dibutuhkan oleh anak itu, tidak akan cepat-cepat memberikan karena anak itu sebetulnya lebih membutuhkan kasih sayang dari orang tua, dihantar ke sekolah, dijemput, dan lain sebagainya. Dan dia harus juga belajar untuk naik kendaraan umum. Hal-hal yang melatih dia untuk ketahanan itu dibutuhkan daripada sekedar kebutuhan pamer karena temannya sudah memiliki sepeda motor. Tetapi orang tua yang tidak baik, cepat-cepat demi juga gengsi, hanya akan mendengarkan sesaat apa yang nampak, apa yang diutarakan oleh anaknya. Dia memang memberikan apa yang diminta, tetapi tidak memberikan apa yang sebetulnya jauh lebih dibutuhkan oleh anaknya itu. Maka Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Kristus, malah kita pada masa yang tidak mudah ini untuk mampu belajar dan mau belajar, untuk mau mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang sungguh dibutuhkan oleh kita semua dan oleh keluarga kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita saling mendoakan supaya kita bisa keluar dari permasalahan karena mau saling mendengarkan dengan dalam dan memberikan apa yang betul-betul menjadi kebutuhan, bukan hal-hal yang sesaat belaka yang kelihatannya membawa kehebatan, membawa hal yang duniawi yang cemerlang tetapi sebetulnya palsu belaka. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena pada hari-hari ini kami dengan berbagai cara telah Kau bimbing untuk mengembangkan kehidupan kami yang dalam, yang bermutu. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kami digembalakan dengan cara yang luar biasa. Kami ditunjukkan apa yang paling pokok di dalam kehidupan kami pada saat ini. Bukan pada kebiar, bukan pada apa yang nampaknya hebat untuk sesaat, tetapi mau belajar untuk sesuatu yang dalam, mempunyai latar belakang kerohanian yang sungguh dalam dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami Kau ajak untuk merawat dunia di mana kami tinggal. Biarlah dunia ini menjadi tempat di mana kami dapat tumbuh, mengalami kasih-Mu, mengalami rahmat-Mu, dan biarlah kami juga dapat dengan mengembangkan alam yang bersahabat, yang indah ini, kami juga dapat bahagia
hidup bersama dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan siapapun juga untuk mengalami kasih. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, biarlah kami tidak hanya menerima berkat-Mu, tetapi juga kami dapat menjadi berkat bagi siapa saja dan bagi apa saja, bahkan juga bagi alam raya ini. Semua ini kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, kita hening sejenak, kita bawa ke hadapan Tuhan siapa saja dan apa saja yang kita mohonkan berkat dari Tuhan untuk hari ini. Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.